Baik pemirsa, nah karena kali ini kita bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kemerdekaan. Nah Ustadz, mau tanya Ustadz, Indonesia negara kita sudah merdeka Ustadz, betul? Insya Allah. Tapi apa sih makna kemerdekaan yang sesungguhnya itu? Kemerdekaan, merdeka. Merdeka Itu identik dengan kebebasan. Merdeka, kata-kata merdeka itu kalau kita ucapkan sangat identik dengan kebebasan. Bisa kita ambil dua poin inti. Pertama adalah kebebasan secara manusiawi. Dari segi manusia dia bebas untuk melakukan segala apa yang ia inginkan, baik dari segi ekonominya, baik dari segi dia mengeluarkan gagasan pokok pikirannya, pendapatnya, atau dan lain-lain yang bersifat kemanusiaan. Kebebasan yang kedua adalah kebebasan dalam menghambakan diri kepada Tuhan yang disembah. Kiranya kemerdekaan itu terfokuskan kalau kita ucapkan kepada dua ini. Lalu makna kemerdekaan itu, atau kita dalam memaknai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, paling tidak senada dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat ke-11 Hud ayat ke-11. Allah sampaikan. Gimana Ustaz? Surat apa tadi? Surat Hud. Surat Hud Ya, ayat ke-11. Surat Hud ayat ke-11. Jadi surat Hud itu surat ke-11. Di ayat yang 11 juga Allah sampaikan ya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Allah katakan termasuk daripada isi kandungan Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah yang telah terjadi di zaman lampau terdahulu. Tujuannya apa? Nusabbitu bihi fuadak, biar kami bisa menegarkan hati. Menguatkan hati. Dalam makna untuk menguatkan, menegarkan ini, bisa jadi kita ini meneladani apa yang Allah ajarkan kepada Nabi kita dalam ayat ini, yang mana memaknai kemerdekaan. Kita mengkaji ulang sejarah daripada perjuangan tokoh-tokoh pahlawan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana kita itu meneladani kepahlawanan mereka. Karena itu Al-Imam An-Nawawi, samakan namanya. Aduh, mudah-mudahan bisa seperti beliau. Amin. Imam Nawawi itu sampai beliau menutup akhir hayatnya nggak nikah. Aduh, kalau saya jangan ditiru deh itunya. Mudah-mudahan kalau saya nikah deh. Ya, bisa nikah, kemudian bisa meniru aspek keilmuan. Oh, amin. Kitab pertama beliau adalah At-Tibyan. Fi Hamalati Ulumil Quran. Bi Hamalatil Quran. At-Tibyan tentang orang yang mengemban Al-Quran. Kitab kedua beliau adalah Riyad Al-Arba'in An-Nawawi. Kitab yang ketiganya ini menarik, namanya Riyadus Shalihin. Kitab Riyadus Shalihin yang kurang lebih jumlah hadisnya termuat 1896 hadis. 1896 hadis, Masya Allah. Dimuat dalam kitab yang nama Riyadus Shalihin. Di bab yang pertama, Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyyah. Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyyah, di hadis yang pertama, riwayat Abi Qatadah, beliau mengutip hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menanyakan perihal, ya Rasulullah, ada orang yang dia itu datang berjuang di jalan Allah, berjihad. Yang pertama, ingin dia itu dianggap sebagai pahlawan supaya namanya tersohor. Ingin dianggap sebagai pahlawan. Yang kedua, ada orang datang kepada medan perang itu berjihad dengan tujuan untuk memunculkan nama kaumnya dengan punya sifat nasionalisme yang tinggi. Jadi fanatisme terhadap kaumnya saja, supaya kaumnya itu terangkat. Supaya kaum ini yang tersohor gitu. Jadi dia lebih mengedepankan fanatisme kepada kaumnya, nasionalisme tinggi. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dari dua orang itu mana yang masuk ke dalam surga atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan itu, tidak yang pertama, tidak juga yang kedua. Jadi tidak semuanya? Tidak semuanya. Jadi lalu yang mana ini? Maka Nabi menimpali dari dua definisi tadi. Ada orang yang datang dengan ingin dianggap sebagai pahlawan yang pertama. Yang kedua, ada orang datang ingin supaya kaumnya yang terangkat dengan sifat nasionalisme dan fanatisme yang tinggi itu.
Maka Nabi menggambarkan satu sifat atau batasan mana orang yang betul-betul dikatakan sebagai pahlawan. Jadi pahlawan itu gak sembarang kita katakan pahlawan. Jadi nggak sembarang kita bilang, oh itu ini pahlawan, ini pahlawan. Ya, tadi kan kita katakan di awal, kita ini ingin memaknai kemerdekaan ini dengan cara yang benar, secara syariat, dan bernilai positif bagi kita. Jadi, salah satunya kita meneladani kepahlawanan. Pahlawan itu apa? Maka dijelaskan oleh Nabi, bukan yang pertama yang orang itu ingin dianggap sebagai pahlawan, berjihad hanya untuk itu, bukan juga yang kedua yang hanya ingin kaumnya tersohor dengan sifat fanatisme dan nasionalisme yang ia miliki. Tapi Nabi memberikan sebuah garis batasan siapa pahlawan yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Nabi mengatakan, "Man jahada fi sabilillah takuna kalimatullah hiyal ulya." Orang yang berjuang, berjihad, mengorbankan hartanya, jiwanya dan segala apa yang ia miliki untuk meninggikan kalimat Allah semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi itulah yang dikatakan pahlawan. Gak peduli dirinya ini dianggap sebagai pahlawan atau tidak. Gak peduli dirinya ini menjadi sebuah batu pijakan bagi kaumnya untuk menjadi kaum yang dikenang. Tapi yang dia yakini dan dia harapkan ketika dia berjuang di medan perang itu dengan segala penghabisan yang dia keluarkan semata-mata hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diwariskan Nabi kepada para sahabat, sahabat diwariskan lagi kepada para tabi'in, tabi'in kemudian mewariskan kepada para ulama, sampai datanglah pahlawan-pahlawan kita. Pangeran Diponegoro ada di Pulau Jawa, ada Teku Umar di Aceh, ada Sultan Alauddin di Makassar misalkan. Semua itu ya, yang mereka itu punya jasa dalam memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentunya semata-mata perjuangan itu karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu indikasi ciri yang menonjol di situ ketika orang itu betul-betul ikhlas berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa dia itu meminta untuk dirinya dikenang, maka dengan sendirinya Allah akan buat namanya harum dan dikenang sepanjang masa. Jadi jangan takut kita itu dalam berbuat kebaikan. Jangan takut, ya kebaikan itu jangan takut, oh nanti kalau saya buat kebaikan orang percuma, saya buat kebaikan orang nggak ada yang mandang saya. Nggak usah begitu, jangan khawatir. Berapa banyak orang-orang yang di muka bumi ini nggak terkenal, namun namanya sudah disanjung-sanjung di langit. Di dunia nggak terkenal, tapi di langit disanjung-sanjung. Subhanallah. Sampai saya punya guru itu yang sampai sekarang sudah sepuh, beliau masih mengajar juga. Doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Namanya beliau adalah Ustadz Sa'adullah. Beliau salah satu guru tua di Sidogiri. Beliau itu orangnya sangat sederhana. Sampai-sampai satu hari beliau itu mendapatkan satu mimpi dipanggil oleh satu suara yang memberitakan beliau untuk pergi ke Baitullah Makkah. Di dalam mimpinya itu dipanggil untuk pergi ke Baitullah. Ya, ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Beliau umrah. Berangkat umrah. Dalam beberapa waktu kemudian umrah. Orang biasa, tidak ada yang luka namanya, tidak ada yang menyanjung-nyanjung namanya. Namun tatkala beliau sampai di kota Mekah, beliau bertemu dengan salah satu ulama terkenal yang dikenal dengan ulama ini. Biasa kalau kita kenal dengan habaib itu, ada habaib-habaib yang mereka itu sudah mencapai makom yang luar biasa di sisi Allah sampai dikatakan majdzub. Majdzub itu yang tertarik, maksudnya yang jiwanya ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Gitu. Atau kita kenal dengan wali majdzub. Datang kepada beliau dikatakan, ya Ustaz, bilang ya Ustaz, antum khumulun fid dunya, antum ini nggak dikenal di dunia. Orang-orang biasa menyikapi antum, bergaul kepada antum biasa. Lakin nasmaka, tapi namamu wahai Ustaz ma'rufun fis sana. Insyaallah. Bayangkan orang Mekah yang belum pernah ketemu kemudian menyampaikan hal itu, luar biasa. Jadi salah satu sifat yang bisa kita teladani dalam memaknai kemerdekaan ini, bagaimana kita meneladani sifat kepahlawanan yang telah dimiliki oleh pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita, yaitu bagaimana ikhlas mata-mata berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Kemudian juga dalam memaknai kemerdekaan ini, setidaknya tadi saya sampaikan bahwa kemerdekaan itu identik dengan kebebasan, bukan hanya kebebasan fisik saja. Kita bebas dari penjajah, iya. Tapi ada makna yang lebih dalam lagi, yaitu kebebasan kita menghamba. Bagaimana kita ini jangan sampai merasa kita ini sudah enak hidupnya, tidak perlu berjuang lagi. Bukan itu. Hakikat manusia itu harus berjuang. Pertama, ada penjajah yang bersifat abstrak, mungkin kita katakan. Abstrak. Penjajah itu kalau bahasa kerennya itu kaum imperialis. Iya betul, kaum imperialis. Kaum imperialis. Penjajah yang bersifat abstrak, artinya tidak kasat mata.
Yang pertama, kiranya bisa kita bagi ada 4. 4 penjajah yang masih mungkin senantiasa menjajah diri kita. Karena mungkin secara global kita merdeka, tidak ada musuh, tidak ada penjajah yang menjajah kita. Cuma secara pribadi, sesungguhnya banyak dari kita yang masih terjajah dengan 4 hal ini. Penjajah itu ada di dalam diri kita. Gitu. Apa itu? Yang pertama adalah syaitan. Penjajah yang paling luar biasa menjajah diri kita itu adalah syaitan. Allah katakan di dalam surat Fatir. Fatir. Fatir, tidak pakai alif lam. Surat Fatir, surat ke-35. Surat ke-35 ayat ke-56 insyaallah Allah sebutkan di situ inna syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, penjajah bagi kalian. Maka kalian harus yakini, hati-hati jangan sampai kalian terlena syaitan. Penjajah yang sebenarnya itu adalah yang ada di diri kita sekarang. Syaitan itu diantaranya. Syaitan diantaranya. Nomor 2 adalah hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu. Hawa nafsu kita sendiri. Allah nyatakan dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-53. Ayat ke-53 Allah nyatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsumu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nafsu ada bedanya, sama-sama memerintahkan keburukan. Setan dengan hawa nafsu, lantas bedanya apa? Iya, seperti tidak ada bedanya. Sama-sama memerintahkan kepada keburukan. Jadi bedanya gimana tuh? Setan dengan hawa nafsu. Bedanya setan dengan hawa nafsu, kalau setan itu dia memiliki kecerdikan, jenius. Jadi kalau kita mau sombong-sombongan dengan ilmu yang kita miliki, kita ini gak ada apa-apanya bersama setan. Betul. Guru kita Al-Habib Segaf Harun sering mengatakan, saya ini cuman baru mencapai S3, doktor, S1, S2, S3. Tapi kalau setan, Anda yang punya SS mungkin sudah 1000. Saking cerdasnya. Saking cerdasnya, jeniusnya setan gitu. Setan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan setan itu cerdik, jenius, cerdas. Tatkala tidak bisa menggoda manusia dengan satu jalan, ya kandas satu jalan itu, maka dia punya 1000 jalan yang lain. Itu setan. Beda dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu bersifat monoton. Dia itu akan datang kepada kita lewat jalan yang itu aja. Tergantung kelemahan kita di mana. Ada orang belum nikah, dia itu rentan dengan ketika melihat lawan jenisnya, syahwat. Waduh. Sudah, itu permainan hawa nafsu di situ. Terus datang, kita bisa mengendalikan, nanti dia akan datang lagi lewat jalan itu. Dan luar biasa, energinya lebih besar daripada setan. Jalannya itu aja, Pak. Ada orang yang punya kekuasaan, hawa nafsu datang lewat situ. Kekuasaan dia bagaimana, kamu selewengkan kekuasaan. Lewat situ lagi. Dia bisa atas itu, nanti datang lagi. Nah, itu bedanya setan dengan hawa nafsu. Kemudian penjajah yang ketiga itu adalah dunia. Itu adalah dunia. Sebagaimana dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4102. Itu sebutkan masalah zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kau jauhi dunia, maka kau cintai oleh Allah. Kau jauhi apa yang ada dalam diri manusia. Gak usah minta-minta, gak usah ngemis-ngemis kepada manusia. Kalau karakteristik manusia, karakternya manusia. Kalau kita makin nggak minta, orang itu makin senang. Oh, ini orangnya enak. Gak mintaan gitu kan. Gitu. Ciriwis kalau kata orang-orang Sunda mah itu. Ciriwis itu. Ya gitu, dikit-dikit minta. Lebih ke ngomel gitu misalnya. Kayak gitu kan. Itu sebuah rumus bagi kita. Kalau kita pengen dapat cintanya Allah, jangan dekat-dekat dengan dunia, jauhi dunia itu. Artinya bukan kita nggak mau dunia jangan taruh di hati, cukup di dalam tangan saja. Kalau kita pengen disenangi sama orang, jangan banyak nuntut. jangan banyak minta. Itu kan. Yang terakhir adalah pikiran. Maka mungkin yang sampai sekarang masih melanda kita, walaupun musuh secara kasat mata itu tidak ada di hadapan kita, namun perang pikiran itu yang masih terus memerangi kita. Bagaimana kita, terutama anak muda itu dirusak pikirannya. Dari situlah kita harus berusaha membenah diri untuk mengatasi penjajahan ini. Dan ternyata makna kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah kita bebas melakukan apapun yang kita mau tentunya. Kita juga bebas berpendapat. Mereka yang dikatakan pahlawan itu ternyata kata Rasul apa tadi Ustaz? Orang-orang yang berjuang semata-mata mengharap ridho Allah. Oh, jadi yang sebenarnya dikatakan pahlawan itu yang mereka benar-benar berjuang itu hanya mengharap ridhonya Allah gitu. Bukan dia berpikiran agar dipandang di manusia gitu. Dan tentunya ketika kita tidak mengharapkan pandangan manusia, bahkan
ketika manusia itu pun tidak terkenal sama sekali di dunia, Allah akan mengenalnya, Allah akan memperkenalkannya kepada yang lain. Dan ternyata penjajah emang tidak ada di sekarang ini, dan karena namanya merdeka Ustaz ya. Dan ternyata penjajah yang sesungguhnya adalah 4 penjajah ini tadi, yaitu syaiton, hawa nafsu, kemudian dunia, dan yang terakhir penjajah itu adalah pikiran kita sendiri. Baik pemirsa, dan itu pemirsa makna kemerdekaan sesungguhnya, dan itu adalah penjajah yang nyata yang masih ada sampai. Nah pemirsa, karena kali ini kita akan membahas tentang peranan santri dan ulama dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Nah tentunya karena suatu negara akan kehilangan integritasnya ketika perjuangan para pendahulunya dipinggirkan dalam sejarah. Dan ini terjadi dalam peranan santri dan ulama di dalam kemerdekaan. Nah Ustadz, menurut antum, bagaimana sih? Menurut antum, apakah ada peranan santri dan ulama itu di dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia ini? Fakta-faktanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ya, kalau kita bicara peranan ulama, santri dalam adanya kemerdekaan NKRI ini, tentu ada dan bahkan banyak dan bahkan mendominasi. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh salah seorang pembesar atau tokoh dari Belanda, Thomas Raffles namanya, itu kami saksikan tatkala itu orang-orang Indonesia tergerak hatinya atau tergerak dengan satu seruan dengan adanya para tokoh agama. Karena yang namanya kiai, para habaib, para pimpinan pondok-pondok pesantrennya mereka itu punya umat, Betul. punya massa, punya santri, itu dengan mudah dengan satu seruan, ayo jihad, ayo perang, ayo usir penjajah. Dengan satu seruan itu, maka semua itu akan nurut kepada beliau. Nanti untuk gerakin massa itu gampang saja bagi mereka. Itulah salah satu peran daripada para ulama. Ditambah ya, dahulu dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan, ada para ulama itu mendirikan yang namanya Hizbullah. Betul. Ya, salah satunya adalah ormas-ormas yang didirikan Hizbullah. Ada lagi Sabilillah namanya, ada lagi Mujahidin. Kemudian masuk era berikutnya Ki Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, ada Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, kan ya. Yang keduanya itu saudara, gitu kan. Nah, maka itulah yang menjadi sebuah peranan penting bagaimana para ulama meyakinkan umat bahwa yang namanya penjajah itu adalah orang zalim yang mesti kita lawan. Dan bahkan disampaikan atau dideklarasikan yang namanya resolusi jihad. Resolusi jihad. Ya, yang terkenal dengan resolusi jihad oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari 22 Oktober 1945. Ya, yang kemudian hal itu menjadi sebuah sumbu yang kemudian terbakar, terkobarkan untuk menyemangati arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya. Pada perang pahlawan, pada apa yang dikenal dengan Hari Pahlawan 10 November 1940. Berapa? 1945 insyaallah. 45, aduh, saya belum lupa. Pokoknya setelah itu 1946 ya. 46. Ya, hasilnya seperti itu 45 atau 46. Kita buka lagi nanti ininya buku sejarahnya misalkan kita ada yang keliru. Hasilnya seperti itu. Itulah. Jadi yang namanya kiai, habaib, ulama, tokoh agama itu sangat berperan untuk menggerakkan jiwa. Makanya dalam lagu Indonesia Raya pun sering disampaikan sama guru kita Habib Sugeng Baharun, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu, baru kita bangun badannya. Makanya dalam berbagai instansi, lembaga yang ada, mereka itu lebih mengutamakan yang namanya kejujuran. Kejujuran itu diutamakan di atas segalanya. Pegawai-pegawai, staf, ya, para orang-orang yang ada di kantor-kantor itu mengutamakan yang namanya kejujuran di atas segalanya. Masalah basic kemampuan dalam misalkan tulis menulis, memegang komputer atau memegang kamera itu semuanya bisa diajarkan. Betul. Bisa dilatih. Bisa dilatih. Ya, namun sifat yang berasal dari jiwa, kejujuran, sifat yang patuh, yang tunduk, itu sulit. Kita mencari orang yang handal dalam memegang kamera, namun dia orangnya nggak jujur, rusak semuanya. Kita mencari DPR yang ahli dalam bidangnya, tapi dia punya sifat yang nggak jujur, hilang semua nanti maslahatnya. Hasil ulama kita itu membentuk jiwa, membangun jiwa. Makanya kita misalkan sebagai orang tua, yang kita ini punya anak, kita memondokkan anak kita ke pesantren, itu jangan sampai kita terbesit dalam benak kita, saya mondokkan anak saya ke dalam pesantren, nanti mau jadi apa? Bingung gitu ya? Bingung kan begitu. Kita ini memondokkan anak kita ke pesantren supaya terbangun jiwanya. Terbangun jiwa kejujurannya. Nanti mau jadi apa terserah. Anak santri nggak harus jadi kiai.
Anak santri itu nggak harus jadi ustadz, jadi ulama. Ada santri jadi polisi, santri jadi presiden bisa. Yang penting jiwa santri terbentuk. Itu loh, pejuang-pejuang itu tadi. Mereka itu jangan cuma sekedar berjuang, tapi bagaimana berjuang semata-mata mengharapkan ridho Allah. Karena jiwanya terbangun. Itu peran yang sangat besar yang ditampilkan oleh para ulama, kiai, habaib pada masa perjuangan masa kemerdekaan. Berarti ulama dan santri itu sendiri sangat berperan penting di dalam menegakkan kemerdekaan ini ya. Nah mungkin banyak Ustadz nih yang dari Al-Fakir pribadi, dari saya pribadi, dari teman-teman, dari anak-anak, orang tua kita, dari cucunya, mungkin mereka kurang tahu gitu, belum tahu lebih jelas bahwa ternyata di dalam menegakkan kemerdekaan ini para pejuangnya ini lebih dominan santri dan ulama gitu. Mereka belum terlalu mengenal, bahkan karena mereka di sekolah katanya di sejarah-sejarah di sekolah itu mereka lebih dikenalkan dengan sejarah Hindu dan Buddha itu sendiri, Ustadz. Jadi memang kita satu mungkin kita anggap ini satu motivasi buat kita bersama ya. Terutama untuk kaum pemuda yang mereka itu adalah harapan bangsa. Pemuda milenial terutama. Kaum milenial. Untuk semua kaum milenial, para pemuda adalah harapan bangsa di masa mendatang. Jangan antum rusak diri antum yang kemudian jadi rusak bangsa ini. Jadi perlu tatkala ada sebuah momentum yang mengingatkan kita ada sesuatu, langsung kita kaji. Ini momentumnya momentum kemerdekaan. Langsung kita kaji bagaimana kemerdekaan itu bisa terjadi. Kita kaji sejarahnya. Ternyata tatkala kita kaji sejarahnya dengan sumber-sumber yang valid, yang dipercaya, itu sangat banyak yang tersimpan atau yang terkesampingkan. Atau bisa dikenal zaman sekarang namanya de-islamisasi. De-islamisasi. Pengkaburan nama Islam dari sejarah. Ini kita harus lawan. Jadi kita bantu saudara-saudara kita yang belum tahu dengan kita menyebar informasi tentang itu. Dan itu semua terjadi karena apa, Ustaz? Karena mungkin ya pertama ya yang namanya ini kan juga bisa dikatakan sebagai perang pemikiran. Perang pemikiran. Artinya ada orang-orang yang berpandangan dengan satu pandangan sebelah mata, memandang ada sisi negatif daripada para ulama, para santri. Kemudian dari sisi pandang itu langsung dia kesampingkan, langsung dia tiadakan santri dan ulama daripada sejarah. Padahal di sisi lain, kalau ada hal seperti itu, kita harus respon. Nah, kita mungkin semua ini terjadi juga karena kesadaran kita bersama, terutama dalam kalangan para santri dan yang berhubungan dengan itu semuanya. Mestinya kita semua ini lebih kepada solusi kita nanti ke depan ya. Kita tatkala menemukan adanya pengkaburan nama Islam, penghilangan nama Islam dari sejarah, mungkin harusnya kita juga melawan dengan adanya data-data yang valid. Ini loh, kita ceritakan, kita bangun yang namanya biografi guru-guru kita, kiai-kiai terdahulu, kemudian ditampilkan. Yang mereka berjuang berperan penting dalam memerdekakan. Itu ditampilkan juga. Mereka tampil, kita harus ditampil juga. Dengan itu kita akan bisa menyebarluaskan informasi bahwa yang namanya kemerdekaan ini tidak lepas dari campur tangan santri dan ulama, kiranya seperti itu. Nah, untuk tokoh-tokoh itu sendiri, tokoh-tokoh yang mereka terjun langsung ikut memerdekakan, ikut berjuang dalam kemerdekaan itu, siapa saja yang terjun? Sangat banyak. Banyak sekali. Sangat banyak. Di antaranya yang terkenal ya, mungkin kita semua sering melihat waktu kita kecil di buku-buku lagu negara, lagu kebangsaan, itu kan ada tertulis pengarang lagu, pencipta lagu A. Mutahar. Mutahar, M-U-T-H-A-R. Al-Habib Mutahar. Nah, itu Habib. Itu dzurriyyah Rasul, namanya Ahmad Al-Mutahhar, asal Pontianak gitu. Kemudian nanti adalah perumus Pancasila itu sendiri, ada dari Pontianak, juga dari perumus Pancasila. Salah satunya termasuk perumusnya dari Ormas Nahdlatul Ulama NU ada namanya Kiai Haji Wahid Hasyim. Dari Muhammadiyah juga ada namanya Kiai Haji Bagus Subekti dari Muhammadiyah, dan dari ormas-ormas yang lainnya yang mereka tergolong dalam santri dan ulama. Seperti dalam karangan habaib ada Habib Ali Habsyi Kuitang. Banyak, walhasil banyak sekali kalau kita mau bukukan itu bisa. Satu buku tertulis tentang nama-nama para ulama yang berjuang di masa kemerdekaan. Kiranya. Nah, Ustaz boleh dong berikan pada pemirsa, khususnya pada kaum milenial yang tentunya eksis dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia ini, boleh berikan kepada mereka motivasi dan tentunya karena banyak mungkin dari kalangan kita, kalangan mereka yang kurang tahu peranan penting santri dan ulama. Berikan mereka motivasi, Ustaz. Kita sampaikan ini juga sebagai pengingat, kita sharing motivasi atau pengingat buat diri Al-Fakir sendiri, juga buat pemirsa semuanya, terutama kaum milenial. Negeri kita tercinta Indonesia ini, paling tidak kita untuk menadani kepahlawanan para pahlawan kita, para ulama, santri juga, untuk supaya kita ini semangat dalam
memurnikan kemerdekaan ini. Betul sekali. Pertama, setidaknya ada 4 hal. Setidaknya ada 4 hal yang kita bisa lakukan dan kita bisa rutini lazimkan dalam kehidupan kita. Pertama adalah kita ini membangun sifat kepedulian. Sifat kepedulian kepada sesama. Diawali dengan peduli kepada ekonomi saudara-saudara kita. Mungkinlah kita sudah bisa menjadi orang yang punya taraf ekonomi yang bagus, yang tinggi misalkan. Bantulah orang-orang sekitar kita. Kita harus peduli hal itu. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan dari kefukuran. Karena dalam hadis lain disebutkan, kada yakunal fakru kufron. Orang yang fakir dekat dengan kemiskinan. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 1342. Kemudian yang kedua, selain kita membangun kepedulian sesama, ya, terutama para pemuda supaya tidak acuh-acuh, terutama yang sudah sering megang medsosnya, jangan sampai ada teman di samping kita jadi obat nyamuk saja. Betul sekali. Kalau udah megang handphone lah udah. Dianggap kadang saja. Kita harus perbaiki itu. Yang nomor 2 adalah bagaimana kita ini mendukung produk dalam negeri. Mendukung produk dalam negeri. Katanya hubul watan minal iman, cinta tanah air. Tapi kok masih sering kita ini impor, lebih senang produk luar. Jangankan kita berbicara dengan produk dalam negeri Indonesia saja ya. Misalkan di pesantren ada produk teman kita buat satu karya tulisan, itu kita harus menjadi konsumen membaca juga. Kita harus menjadi orang yang membaca karya itu. Jangan sampai kita berpikiran, oh teman-teman saya yang nulis, siapa sih dia, paling tulisannya gitu-gitu aja, kita harus menghilangkan itu. Jadi kita mendukung produk-produk dalam negeri, orang-orang yang kita kenal sendiri gitu kan. Yang ketiga yang harus kita tanamkan juga pada diri kita, juga terutama kaum milenial sekarang ini, adalah bagaimana kita mempererat hubungan kita dalam meningkatkan pendidikan. Pendidikan itu perlu. Tadi kan kita sudah singgung masalah kenapa dari dulu kita selalu ada yang namanya pengkaburan Islam atau deislamisasi. Itu semuanya berangkat dari kurangnya pendidikan kita. Jadi marilah kita terus belajar. Masa pandemi nggak bisa belajar tatap muka dengan guru, kan bisa online. Bersarang kita online gitu kan. Gak apa-apa. Habib Umar bin Habib pernah tanya kok, Habib, saya ini senantiasa mengikuti majelisnya antum, cuman lewat online dari YouTube. Apakah saya termasuk murid antum? Maka beliau menjawab, kalau niatnya antum benar, antum murid antum. Masya Allah. Umar bilang gitu. Jadi belajar, gitu ya. Sampai belajar itu minal mahdi lahdi. Sampai mati kita belajar. Yang terakhir adalah kita harus selalu membangun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah sumber solusi dari segala permasalahan yang kita memiliki. Taqillaha yaj'allahu makhrajan. Orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan sebuah solusi dari segala problematika hidup yang ia hadapi. Ada 4 itu perkara yang harus kita tanamkan dalam hati kita, terutama kaum milenial, kiranya itu yang mudah-mudahan semuanya bisa menjadi manfaat buat kita ke depannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik pemirsa, itu tadi adalah motivasi yang diberikan dari Ustadz Faisal Azizi. Nah pemirsa, hari ini kita dapat banyak pelajaran, mulai dari apa kemerdekaan yang sesungguhnya, yang mana kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah kita bebas melakukan hal apapun, kita bebas melakukan berbagi pendapat, melontarkan pendapat apapun. Kemudian ketika kita sekarang memang dalam keadaan merdeka, betul kita merdeka, bangsa Indonesia betul-betul emang merdeka, tapi ternyata penjajah itu masih ada. Dan penjajah itu ada di mana? Ada di dalam diri kita. Yang mana penjajah itu ada 4 tadi. Yang pertama, penjajahnya yaitu setan. Yang kedua, penjajahnya yaitu hawa nafsu. Yang ketiga, penjajahnya yaitu dunia. Dan yang keempat, penjajahnya yaitu adalah perang pemikiran kita sendiri. Dan tentunya dari kita, dari kalangan kita semua, harus lebih banyak lagi baca-baca buku tentang sejarah, dan tentunya baca-baca buku sejarah yang emang valid, yang emang itu dibuat oleh orang Islam, agar kita tidak salah, agar kita tahu, oh ternyata benar ada peranan santri dan ulama dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Baik pemirsa, tentunya mungkin karena waktu sudah menunjukkan cukup sore Ustaz ya, sudah lama juga kita berbincang-bincang, telah panjang lebar, telah ngalir ngidul. Tentunya kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada antum Ustadz yang telah bersedia hadir berbincang-bincang bersama kita, berbincang-bincang soal tentang kemerdekaan.